Jika tingkat kepuasan tetap tinggi hingga menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden, maka Pak Prabowo bisa menggunakan narasi "lanjutkan" untuk meyakinkan pemilih bahwa ia layak diberi kesempatan kedua kalinya maju di Pilpres tahun 2029. Wow, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo 80,9%. Beneran nih, kalau ini beneran syukur alhamdulillah deh. Hai teman-teman, senang nih ketemu lagi dengan Anda di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Jangan bosen lihat video saya ya, ada info penting nih kawan. Jangan skip video ini kalau tidak ingin ketinggalan info terkini. Kali ini kita akan membahas topik yang sudah beredar luas di media cetak dan elektronik nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mencapai 80,9%, di mana survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi Indonesia. Disebutkan bahwa tingkat kepuasan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada Januari 2015, tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 65,1%. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi berada pada bidang politik dan keamanan, dengan angka mencapai 85,8%. Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari publik, mendapatkan hasil kepuasan publik sebesar 80,9%. Semoga saja hasil survei ini bukan survei pesanan, tapi benar-benar objektif dan sesuai fakta. Sebagai masyarakat tentu, kita semua akan senang bila negara kita maju, kita tentu senang bila rakyat Indonesia hidupnya sejahtera. Tingkat kepuasan publik yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh survei, yaitu sebesar 80,9% pada Januari 2025, tentu bisa menjadi modal politik yang kuat bagi Prabowo jika ingin maju kembali dalam Pilpres 2029. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor pendukung, yaitu sebagai modal politik yang bisa menjadi faktor strategis, yang dapat menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam mempertahankan kekuasaan atau mendukung agenda politik di periode berikutnya. Faktor pendukung memiliki 3 aspek penting. Aspek yang pertama adalah legitimasi dan popularitas. Definisi legitimasi adalah penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang sebagai pemimpin mereka. Sedangkan popularitas adalah tingkat penerimaan dan dukungan publik berdasarkan persepsi terhadap pribadi dan kebijakan pemimpin. Peran legitimasi adalah memberikan dasar moral dan hukum untuk memimpin, sementara popularitas memberikan daya tarik politik, terutama saat menghadapi pemilihan umum. Sedangkan tingginya tingkat kepuasan menunjukkan bahwa masyarakat menerima kebijakan dan gaya kepemimpinan Prabowo. Ini bisa meningkatkan elektabilitasnya jika Pak Prabowo memutuskan untuk maju kembali pada Pilpres tahun 2029. Aspek yang kedua adalah kinerja pemerintah. Definisi kinerja pemerintah adalah hasil nyata dari kebijakan yang diimplementasikan pemerintah dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan infrastruktur. Kinerja pemerintah memiliki peran yang sangat penting, karena kinerja yang baik dapat memperkuat citra pemimpin yang kompeten. Cara ini sangat efektif. Sebaliknya, kinerja buruk bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh adalah jika tingkat kepuasan yang tinggi seringkali berkaitan dengan keberhasilan kebijakan ekonomi atau stabilitas politik. Kesimpulannya, jika tingkat kepuasan tetap tinggi hingga menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden, maka Pak Prabowo bisa menggunakan narasi "lanjutkan" untuk meyakinkan pemilih bahwa ia layak diberi kesempatan kedua kalinya maju di Pilpres tahun 2029. Aspek yang ketiga adalah dukungan koalisi. Definisi dukungan koalisi adalah suatu kesepakatan dan kerjasama antara partai politik atau kelompok lain untuk mendukung pemimpin dalam menjalankan pemerintahan atau maju lagi dalam pemilu.
Peran dukungan koalisi ini penting untuk menjaga stabilitas politik di parlemen, meloloskan kebijakan, dan menggalang kekuatan politik. Contohnya, jika koalisi itu solid, maka pemimpin cenderung lebih kuat menghadapi oposisi. Sehingga jika selama 5 tahun periode pertama partai-partai pengusungnya tetap solid, maka peluangnya Pak Prabowo untuk kembali dicalonkan sebagai Kapres pada 2029 lebih besar. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling mendukung. Kalau legitimasi dan popularitas memengaruhi dukungan koalisi karena partai lebih mungkin mendukung pemimpin yang populer, maka kinerja pemerintah dapat meningkatkan atau merusak popularitas dan legitimasi pemimpin. Dan dukungan koalisi dapat membantu melaksanakan kebijakan yang meningkatkan kinerja pemerintah. Kesimpulannya adalah, ketiga aspek ini adalah elemen krusial yang menentukan daya tahan seorang pemimpin di panggung politik. Meningkatkan dan menjaga keseimbangan di antara ketiga aspek tersebut adalah tantangan utama dalam pemerintahan. Faktor yang kedua adalah faktor tantangan yang harus dihadapi. Yang harus dihadapi pertama ada konstitusi dan masa jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Jika Pak Prabowo baru menjabat pada Oktober 2024, maka secara aturan ia baru bisa maju kembali pada Pilpres 2029 yang harus dihadapi. Kedua adalah dinamika politik. Meski saat ini tingkat kepuasan tinggi, kondisi politik bisa berubah seiring waktu. Jika ada kebijakan yang kontroversial atau ketidakpuasan di masyarakat meningkat, modal politik ini bisa melemah. Yang ketiga yang harus dihadapi adalah persaingan dengan calon-calon lain. Jika ada tokoh kuat lain yang mampu menarik dukungan publik, misalnya dari oposisi atau dari dalam koalisinya sendiri, maka persaingan bisa lebih ketat, bisa-bisa lebih menguras energi dan finansial. Kesimpulannya adalah tingkat kepuasan yang tinggi memang bisa menjadi modal politik. Jika tetap ingin berpengaruh dalam Pilpres, maka Pak Prabowo harus bisa mengintegrasikan antara faktor pendukung dengan beberapa aspeknya dan faktor tantangan yang harus dihadapi. Dari uraian saya yang panjang kali lebar tadi, sekarang mari kita membahas hal lain, yaitu kembali ke topik tingkat kepuasan yang dilakukan oleh lembaga survei. Walaupun penilaian belum merata di setiap kelompok sosial ekonomi masyarakat, namun saat ini terlihat berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran menuai apresiasi tinggi. Menurut lembaga survei tersebut, tingginya tingkat kepuasan publik yang terekspresikan dalam 100 hari jalannya usia Kabinet Merah Putih ini terbilang istimewa. Pasalnya, sepanjang sejarah penyelenggaraan survei opini publik yang secara khusus dilakukan untuk memotret penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan, baru pada kesempatan kali ini mencatatkan apresiasi publik setinggi ini. Lembaga survei tersebut membuat suatu perbandingan pada saat survei 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan pada Januari 2015 misalnya, mencatatkan tingkat kepuasan publik sebesar 65,1%. Sebaliknya, sebanyak 34,9% publik merasa tidak puas, itu saat presidennya Joko Widodo. Begitu juga penilaian kepuasan periode selanjutnya, bahkan hingga periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Apa yang ditorehkan kabinet pemerintahan saat ini mendulang apresiasi yang lebih besar. Ada beberapa alasan dengan tingginya tingkat kepuasan tersebut. Untuk mengikuti kelanjutannya, mari kita tonton lagi di video berikutnya di hari Minggu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah melihat video ini di episode pertama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tunggu di channel Carlos Monitoring.